Bagi mereka wajar tunjangan kehormatan, tunjangan sidang, tunjangan telepon, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan yang segitu banyak itu. Apakah setiap hari mereka datang ke kantor DPR RI di Senayan? Belum tentu. Jadi sahabat Indonesia, saya hanya menghimbau, negara ini mempunyai empati pada rakyatnya. Pada saat kondisi susah, konon defisit APBN kita mencapai 600 triliun. Tapi kan tidak nyambung antara defisit yang begitu besar dengan kemewahan yang diberikan oleh negara kepada anggota DPR RI. Kita masih banyak yang perlu kita kritisi, paradok efisiensi di satu sisi, tapi bermewah-mewah di sisi yang lain. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di hari Minggu ini tanggal 24 Agustus 2025. Saya tahu saya hadir di ruang pribadi Anda mungkin masih ada kesibukan dengan keluarga. Salam hormat dari Anak Bangsa Channel kepada seluruh anggota keluarga Anda. Sahabat Indonesia, di hari Minggu ini saya membuat opini yang ringan-ringan sajalah terkait dengan statement beberapa anggota DPR termasuk Ketua DPR merespon hebohnya kegundahan masyarakat terhadap take home pay yang diterima oleh anggota DPR. Kemarin saya sudah membahas totalnya sebulan hampir 100 juta, belum ditambah lagi dana reses, kemudian di dana aspirasi dan sebagainya. Dana reses itu bisa 8 kali atau berapa gitu, dana aspirasi berapa kali, dan jumlahnya ratusan juta. Ada mantan artis yang menjadi anggota DPR, tapi mohon maaf ini dengan segala hormat, intelektualitasnya saya ragukan, mengatakan dana reses itu kan dikembalikan untuk rakyat. Yakin 100% untuk rakyat. Entah kenapa saya tidak yakin. Kemudian ada yang mengatakan dana 50 juta per bulan untuk perumahan itu agar anggota DPR tidak terlambat sidang. Prat, tahu nggak? Bagaimana dengan rakyat yang berkantor juga? Bagaimana dengan pejabat yang lain yang berkantor juga? Apakah perlu diberikan uang tunjangan perumahan 50 juta per bulan? Apakah rakyat perlu juga mendapatkan tunjangan perumahan agar dia tidak terlambat bekerja? Narasi yang dibangun oleh anggota DPR seperti ini kelihatan sekali dia tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas sebagai wakil rakyat. Dia hanya mengandalkan popularitas semata kemampuannya. Mohon maaf, karena saya tuannya rakyat, rakyat itu adalah tuanku, saya berhak untuk mengatakan wakil rakyat saya seperti apa, karena wakil rakyat itu adalah orang yang kita berikan amanah, wakil kita. Berarti tuannya anggota DPR itu adalah rakyat. Ada yang mengatakan uang 50 juta itu sudah dikaji sebaik-baiknya. Dikaji di antara mereka saja. Coba bayangkan 50 juta dikalikan 575, belum lagi anggota DPD per bulan. Berapa per tahun? Berapa beban APBN yang harus menanggung wajiban menunjang anggota DPR? Berapa? Ada lagi yang mengatakan, oh beras kami ini tunjangannya nggak banyak kok, naik dari 10 juta menjadi 12 juta sebulan. Sebulan hanya untuk beras 12 juta. Coba kalau rakyat mendengar ini, ada yang lagi informasi bahwa tunjangan transportasi naik lagi dari 4 juta menjadi 7 juta sekian. Bingung saya. Bagaimana kita harus berbicara dengan policy
pemerintah negara, termasuk anggota DPR dengan bermewah-mewah di atas penderitaan rakyat ini. Rakyat sedang menderita, rakyat sedang sulit untuk bertahan hidup di tengah kesulitan ekonomi sekarang. Beras katanya sudah turun harganya yang kemarin membung tinggi, tapi ternyata stok beras di beberapa supermarket kosong. Ini ironi. Saya simpulkan bahwa anggota DPR sekarang ini, mohon maafin, mungkin tidak semua, tapi mayoritas kepekaan sosialnya sudah hilang, tertiup dengan keinginan gaya hidup hedonisme. Mereka bergaya hedon. Mereka tidak merepresentasi kondisi rakyat Indonesia pada umumnya yang lagi kesusahan. Berapa tingkat kemiskinan kita? Penduduk kita 286 juta. Dari sekian itu berapa yang dalam kategori miskin dan ekstrem miskin? Yang kelas menengah aja mulai turun. Mendengar kata tunjangan beras hanya 12 juta. Tunjangan transportasi hanya 7 juta. Belum tunjangan ini, tunjangan itu, tunjangan itu, tunjangan perumahan 50 juta. Belum selesai. Tunjangan komunikasi, tunjangan kehormatan. Ditambah lagi ada dana reses, dana aspirasi. Kita mau ngomong apa? Bagaimana kita membahas tentang empati sosial yang timbul? Jadi saya pikir kalaupun yang ada program yang harus diluncurkan oleh negara untuk revolusi mental, yang perlu direvolusi mental itu adalah mindset anggota-anggota DPR. Mereka wakil rakyat. Apakah mereka merepresentasikan kepentingan rakyat? Saya tidak yakin. Sudah mulai era zaman Jokowi dulu. Mereka diberikan kemewahan luar biasa, disuplai apapun keinginannya dituruti, termasuk perumahan anggota DPR yang 575 di Kalibata mangkrak sekarang. Dihuni oleh hantu dari Menara Saidah, pindah dari Menara Saidah ke perumahan anggota DPR. Kenapa? Kosong, rumah kosong sekian banyak. Hanya gara-gara biaya renovasinya terlalu mahal. Seingat saya setiap hari minimal 2 kali 3 kali lewat komplek itu, baik-baik saja itu, masih utuh, sangat layak dihuni itu, apalagi dihuni rakyat. Sekarang untuk apa rumah itu mubazir seperti itu? Berikan aja untuk rakyat, dikontrakkan sebulan 1 juta gitu. Daripada mubazir, daripada ditempati hantu, mendingan tempati rakyat, ini bermakna. Buat apa para pejabat publik itu diberikan kemewahan? Seorang wakil menteri ketenagakerjaan itu di sebelah studio saya, rumahnya besar, rumah dinasnya besar, tingkat 2 megah, mobilnya banyak, masih korupsi juga kok. Apakah tunjangan-tunjangan, kemewahan-kemewahan itu menunjang kapasitas dan kapabilitas dan kinerja anggota DPR? Saya tidak yakin. Masih banyak anggota DPR yang tidur. Coba lihat kalau lagi pembukaan sidang paripurna biasa sih, berapa persen yang hadir? Yang lain konon pakai Zoom. Belum lagi berapa tenaga ahli yang diperbantukan kepada setiap anggota DPR. Itu yang nanggung anggota DPR. Nih, itu yang nanggung negara. Uang negara dari mana? APBN. APBN dari mana? Dari pajak yang dibayar rakyat, dari cukai yang dibayar rakyat, dari hutang yang diambil oleh pemerintah, dari kontribusi sumber daya alam. Rakyat dapat apa? Remah-remah rengginang pun rakyat tidak dapat.
Ini yang saya katakan, betapa tidak punya empatinya para wakil rakyat pada saat mengomentari kenaikan tunjangan-tunjangan yang diberikan. Bagi mereka wajar 12 juta hanya untuk beras. Bagi mereka wajar tunjangan kehormatan, tunjangan sidang, tunjangan telepon, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan yang segitu banyak itu. Apakah setiap hari mereka datang ke kantor DPR RI di Senayan? Belum tentu. Jadi sahabat Indonesia, saya hanya menghimbau, negara ini mempunyai empati pada rakyatnya. Pada saat kondisi susah, konon defisit APBN kita mencapai 600 triliun. Tapi kan tidak nyambung antara defisit yang begitu besar dengan kemewahan yang diberikan oleh negara kepada anggota DPR RI. Kita masih banyak yang perlu kita kritisi, paradok efisiensi di satu sisi tapi bermewah-mewah di sisi yang lain. Belum lagi saya katakan pembukaan Kodam baru, pembukaan daerah pengamanan laut, pembukaan ini, jabatan yang melimpah ruah. Apakah tidak perlu anggaran? Kalau itu saya masih wajar karena untuk menjaga kedaulatan NKRI. Lalu anggota DPR menjaga kedaulatan siapa? Kedaulatan dirinya dan keluarganya. Jadi poin dari apa yang saya sampaikan dalam opini ini adalah Mbok Yao anggota DPR ini setiap memberikan statement di ruang publik itu hati-hati. Oh, menjadi politisi susah untuk mencari uang halal. Ini kan otaknya somplak. Seolah-olah itu menormalkan, melegalisasi bahwa politisi boleh mencari uang haram karena susahnya mencari uang halal. Ini kan aneh bin ajaib, apalagi di anggota DPR. Anggota DPR juga harus mikir setiap berkomunikasi dengan publik. Kalau orang yang tidak bersetuju dengan dia dikatakan, oh ini bukan konstituen saya, bodoh amat. Aneh beda ajaib. 50 juta uang perumahan agar tidak terlambat. Uang reses katanya 100% dikasih ke rakyat. Yakin? Yakin Pak, Bu? Kita bukan manusia bodoh yang mudah terperdaya. Jadi tolong anggota DPR hati-hati. Yang Anda hadapi setiap melakukan statement di ruang publik bukan hanya awak media yang mungkin masih muda-muda. Pada saat itu ditulis di media massa, mainstream maupun TV, itu dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia dari semua kalangan, termasuk akademisi, termasuk orang yang mempunyai akal sehat yang masih waras, termasuk oleh saudara-saudara kita yang di bawah yang berjuang keras untuk bertahan hidup. Mereka akan merasa wow, 12 juta hanya untuk tunjangan beras, wow 7 juta untuk tunjangan transportasi, wow 50 juta untuk tunjangan perumahan. Padahal mereka, banyak di antara kita sewa rumah petak aja sebulan antara 1 juta sampai 2 juta, itu pun sangat-sangat memprihatinkan. Itu yang terjadi pada saat seorang anggota DPR kehilangan empati sosialnya kepada tuannya. Siapa tuannya? Rakyat. Ini adalah paradok yang terjadi di negeri yang saya cintai. Terima kasih sahabat Indonesia, mohon maaf kalau saya emosi karena saya rakyat kecil yang gagap mendengar statement anggota DPR yang nyeleneh-nyeleneh seperti itu. Saya tidak mengecam, tapi saya punya hak sebagai rakyat untuk memberikan opini terkait dengan ketidakadanya empati sosial sebagian anggota DPR ini. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, selamat berhari Minggu, salam hormat saya kepada Anda sekeluarga. Satu lagi pesan saya, jaga kesehatan, jaga akal sehat Anda. Dengan kesehatan dan akal sehat,
kita bisa menjaga Indonesia. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi Anak Bangsa.